Kemudian kapan zamannya munculnya Al-Mahdi? Kemunculannya bukan dari cerita-cerita atau persangka, tetapi berdasarkan riwayat-riwayat hadis-hadis yang sahih tentang kemunculannya. Memiliki 3 ciri khusus tentang kemunculan Al-Mahdi. Dan ini kami nyatakan 3-tiganya belum ada. Belum ada. Walaupun ada sebagian yang memaksa-maksakan, dipaksa-paksakan, didekat-dekatkan dengan situasi kondisi yang ada sekarang, baik di dalam negeri ataupun di luar daripada negeri kita. Yang pertama, meluasnya maksiat dan kezaliman. Ini sudah jelas. Kalau ini mah nggak bisa dipungkirin, memang ada kalau ini, gitu kan? Tapi yang kami maksudkan ciri khas yang lain yang mengarah akan munculnya beliau atau di zaman akan munculnya beliau. Kami tidak bisa pastikan beliau akan muncul misalnya setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan, tidak ada. Tidak bisa dipastikan tentang hal itu. Karena maksiat dan kezaliman luar biasa sekarang. Luar biasa. Apalagi yang namanya kezaliman. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Kemudian saat kematian khalifah kaum muslimin dan terjadi persengketaan yang besar antara kaum muslimin, kemudian peperangan antara 3 anak khalifah memperebutkan harta, kekayaan dan juga tahta. Karena masa perjalanan pemerintahan yang diprediksikan oleh Rasul dengan tidak menyebut tahun, belum terjadi khilafah. Belum terjadi khilafah. Sehingga tidak mungkin untuk ada sinyal akan kemunculan Al-Mahdi dalam waktu dekat menurut prediksi hitungan. Tapi ketika Allah takdirkan, semuanya bisa terjadi. Kita tidak bisa menakdirkan dengan tahun atau dengan waktu yang secara spesifik. Kemudian di mana tempat munculnya? Diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau adalah penduduk Madinah. Karena nanti ketika di akhir zaman, kota Madinah akan menjadi salah satu daripada sumber akan kembalinya keimanan, akan bertumpuknya kembali atau akan merujuknya kembali iman yang dulunya awalnya keluar dari Madinah, sama seperti keluarnya seekor ular dari liangnya, kemudian dia akan kembali lagi ke liang tersebut. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah persiapkan untuk nanti dari keluarga tersebut akan dilahirkan Al-Mahdi adanya di Madinah, bukan di Jakarta, bukan di negeri-negeri lain, adanya di Madinah. Karena beliau akan dilahirkan di Madinah, kemudian beliau juga nanti akan besar di Madinah. Kemudian di akhir-akhir daripada pemerintahan khilafah tadi, beliau itu hijrah. Nanti akan disebutkan atau dilanjutkan. Namun tidak dikenal ketika terjadi kematian khalifah, beliau hijrah ke Mekah. Dan di sanalah baru kemunculannya dan juga kemasyhurannya mulai dikenal. Jadi ketika di Madinah beliau besar, dijadikan tokoh, kemudian dijadikan narasumber, terkenal dengan kesolehan, ketakwaannya, keilmuannya dan seterusnya. Di Madinah belum kelihatan. Tapi ketika di akhir-akhir daripada zaman khilafah tadi mulai kelihatan. Dari mana kelihatannya? Dinyatakan oleh para ulama, Al-Mahdi yang asli tidak pernah menonjolkan diri. Dan tidak pernah pada dasarnya beliau itu menolak untuk diangkat menjadi imam. Menolak, Pak. Kalau Al-Mahdi yang beneran, nolak diangkat jadi Al-Mahdi. Tetapi bagaimana para pengikutnya, orang-orang yang setia bersama beliau, yang selalu bersama beliau itu melihat ada pada Al-Mahdi ini
tanda-tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau hijrah ke Mekah, di sana semakin kelihatan, semakin muncul tanda-tanda yang ada pada diri Al-Mahdi, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi. Kemudian ketika sampai di Mekah, situasi kondisi umat Islam membutuhkan pemimpin karena khilafah sudah tidak ada, dan yang ada adalah peperangan, perebutan kekuasaan, merebut harta kekayaan, tahta dan seterusnya. Umat Islam butuh pemimpin, umat Islam butuh rujukan. Melihat yang ada pada Al-Mahdi, tanda-tanda tadi itu semakin jelas, semakin kelihatan. Para pengikutnya, ketika Al-Mahdi berada di Ka'bah, berada di Mekah, di sanalah beliau langsung diangkat, dibaiat oleh para pengikutnya menjadi imam. Yang tempatnya itu berada berdasarkan hadis yang sahih, yaitu tempat di mana dibaiatnya beliau di depan Ka'bah, antara rukun dan al-maqam, yaitu antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Dan itu termasuk tempat yang memang sangat mustajab. Apalagi bagian yang lebih kecil antara Maqam Ibrahim, antara Hajar Aswad sampai daripada pintu Al-Ka'bah yang dinamakan dengan Al-Multazam. Tempat yang sangat mustajab yang ada pada sisi Ka'bah. Di antara Al-Maqam sampai rukun Hajar Aswad, di sanalah beliau dibaiat, diangkat oleh para pengikutnya menjadi imam, dan sekaligus beliaulah Al-Mahdi. Dinyatakan di dalam riwayat, Al-Mahdi ketika terjadi seperti itu, beliau secara pribadi menolak, ustukleh, beliau menolak, jangan, saya tidak pantas, saya bukan orangnya. Subhanallah. Tapi para pengikutnya tahu kalau beliau itu adalah Al-Mahdi. Salah satunya dijelaskan bahwasanya Al-Mahdi yang benar ketika dibaiat nolak. Kalau Al-Mahdi yang palsu yang sebelumnya, subhanallah, diangkat, gitu kan? Masya Allah, senang banget, gembira, diekspos kemana-mana, subhanallah. Ini kalau yang bukan yang asli. Tapi kalau Al-Mahdi yang asli, imam umat Islam, subhanallah, ketika beliau akan diangkat, dibaiat oleh para pengikutnya, nolak, jangan, bukan saya orangnya, saya tidak pantas, dan seterusnya. Padahal beliau sangat layak dan sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jumlah orang yang membaiat sama dengan jumlah yang ikut perang Al-Badar, yaitu sekitar 313 orang. Ini dijelaskan di dalam riwayat yang sahihah. Kemudian tanda-tanda kemunculannya beliau, ada tanda-tanda yang sangat spesifik. Selain tadi ada 3 ciri khusus, kemudian ada tanda yang sangat spesifik. Dan ini dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Dijelaskan di dalam hadis yang sahih juga, yaitu bahwasanya kemunculan Al-Mahdi, proses dibaiatnya sampai beliau dibaiat, di sana ada tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Ta'ala membenamkan pasukan di daerah Al-Baida, pasukan yang datang dari Syam hendak menghancurkan Ka'bah, dan itulah tanda kemunculan Al-Mahdi. Berarti proses pembaiatan beliau itu sebenarnya adalah sangat tepat dan benar. Karena ketika proses pembaiatan tadi, pasukan yang datang dari Syam, wallahu a'lam, apa secara spesifik adalah akan datang dari Syria atau dari Syam yang juga sekitarnya, yang masuk dari beberapa negeri. Karena dulu asalnya Syam itu bukan Syria saja, tapi termasuk Syria, Jordan, Lebanon, kemudian sebagian daripada Irak. Itu namanya Syam dulu. Kalau sekarang sudah dipisah-pisah. Akan datang pasukan dari daerah